Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para audiens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar Anda semua malam ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Suatu kehormatan, senang sekali selama 60 menit ke depan saya Nora Melinda Hardi dipercaya untuk membantu acara Mailkom terbuka, santun, dan kritis di edisi spesial ini. Kembali menyapa Anda semua dalam tema yang menarik sekali, agama dan media ya. Para audiens malam ini alhamdulillah telah hadir baru 2 narasumber ya, satu lagi masih di follow up yang akan mendiskusikan tentang tema agama dan media. Ya, untuk narasumber yang pertama telah hadir Prof. Samu, ya Profesor Asep Saipul tadi MA ya, atau biasa akrab disapa Prof. Samu. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat bergabung Prof. Di edisi spesial ini saya agak grogi. Selanjutnya sudah hadir juga narasumber kita yang selanjutnya, Dr. Enjang Muhaimin. Selamat malam Pak Enjang. Selamat malam Ibu. Ya. Suaranya jelas. Jelas Pak, jelas. Dan narasumber selanjutnya adalah Pak Roni Tabroni MSI ya. Tapi udah bergabung ya Pak Roni? Sudah, Bu Nara siap. Iya, alhamdulillah. Kiranya bagus nggak? Lancar. Bagus Pak. Lancar Pak tesis ya dokternya, program dokternya. Pak, masih jauh. Masih jauh. Oh, kita doakan sama-sama mungkin sebentar lagi maju promosi ya Pak ya, dokter ya Pak ya. Ya, sudah lengkap semua narasumber kita malam hari ini untuk membahas tentang agama dan media. Bagaimana nanti pandangan dari para narasumber ya, akan menarik sekali. Baik, sebelum lanjut diskusi malam ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Langsung saja, seperti yang kita ketahui bersama nih, media dalam perkembangannya saat ini tidak hanya menjadi entitas yang menghasilkan produk budaya, ekonomi, dan politik ya, namun media saat ini juga menjadi sebuah entitas yang membawa berbagai ideologi, bahkan agama, terutama media saat ini yang lagi populer, media baru, begitu ya. Jadi saya ingin menghasilkan sebuah keragaman media begitu ya. Sebagai penulis buku dan peneliti nih, saya lari dulu ke narasumber kita Pak Roni, calon doktor. Ini kalau nggak salah pernah menulis buku di tahun 2017 atau 2018 tentang ini ya Pak, media massa dan agama ya, atau media massa dan Islam, saya lupa lagi Pak. Media massa Islam ya Pak ya, pernah menulis buku itu ya Pak. Media massa Islam ya Pak.
Masih bisa dibeli kali ya Pak bukunya? Atau mau dijadiin door prize gitu di sini Pak? Ada di online shop. Ada di online shop ya. Lengkap di Bukalapak, Shopee ya Pak ya, ada ya. Mungkin nanti Ya. diperbaharui Pak, bikin yang baru tentang media baru ya. Kalau kemarin kan media massa ya Pak. Ya, betul. Harus Ya, ada lanjutannya. lanjutannya. Nah, gimana Pak? Jadi adanya agama dalam media atau media sebagai agama ini jadi muncul keragaman media ya. Apakah media Islam ini terpisah dari produk jurnalistik atau dari produk pers? Menurut Pak Roni gimana? Ya, kalau menurut saya kalau dikaitkan agama dan media itu ada beberapa posisi yang bisa kita tampilkan ya. Jadi bisa media sebagai konten, media sebagai agama sebagai konten media gitu ya. Bisa juga media bagian dari agama itu sendiri hari ini posisi. Tapi bahwa hari ini apa yang disebut dengan media massa Islam secara diskursus menurut saya hari ini juga belum final sih, kelihatannya belum ada konsep yang utuh untuk melihat ini. Oleh karena itu ini bagian dari rintisan kalau menurut saya mah. Jadi saya mungkin melempar isu saja. Mudah-mudahan ke depan kita ada konsep media massa Islam yang utuh gitu ya, khususnya di Indonesia. Benar, di Indonesia ini kan Putus ya suaranya. Halo Pak Roni. Halo. Yang lain gimana? Di saya sinyalnya putus-putus. Ini Pak Roni. ini jelek sinyalnya. Iya, sinyalnya jelek banget. Kalau saya gitu, Bu. Jadi ini hanya melempar isu saja untuk kemudian nanti menjadi kajian yang lebih serius tentang media massa kaitannya dengan Islam lah di Indonesia. Oke. Bagaimana sih media massa atau media online saat ini membingkai tentang isu-isu agama begitu Pak? Kan baru-baru ini ada soal kebijakan TOA yang dikeluarkan oleh Kemenak itu gimana menurut pandangan Bapak? Maaf, kurang jelas, Bu. Ini saya yang kurang ini atau gimana? Oke, kalau online gini ya Pak ya, jadi banyak ya, hambatannya sinyal. Padahal saya di kota ini Pak. Ya, saya jelek isu-isu jaringan saya ya. kayaknya. Bagaimana isu-isu keagamaan yang saat ini nggak berhenti diperdebatkan begitu ya Pak ya? Kayak soal kebijakan TOA oleh Kemenak, itu menurut pandangan Bapak gimana? Atau ya kalau menurut saya hari ini posisi agama sebagai konten media hari ini di Indonesia belum jelas bentuknya sebenarnya. Jadi kita masih, kalau misalnya tadi ada lemparan dari Bu Nora kaitan dengan media baru gitu ya, media sosial kaitan dengan agama. Hari ini posisi media massa Indonesia masih terombang-ambing oleh isu-isu media sosial sebenarnya. Jadi misalkan gini, apa yang sesungguhnya terjadi dengan isu TOA gitu ya, yang dilemparkan oleh, bukan dilempar, yang viral di media sosial gitu ya. Publik hari ini, saya sendiri sebenarnya tidak mendapatkan konten yang utuh terkait dengan apa yang menjadi statement itu. Padahal yang ada di media sosial kan sebenarnya konten-konten yang tidak utuh, tapi kemudian itu diperbincangkan, sesuatu yang tidak utuh diperbincangkan di media mainstream, dan menurut saya itu
kalau disebut persoalannya menjadi ganda gitu ya, ketika media massa mainstream mempersoalkan sesuatu yang belum clear. Oleh karena itu seharusnya media mainstream itu mendudukkan persoalan ini bukan konteks Kemenak versus publik gitu ya, tetapi konteks isu keagamaan yang harusnya menjadi clear di masyarakat terkait dengan kebijakan, terkait dengan statement, terkait dengan isu-isu yang terkait dengan keagamaan, sehingga publik mendapatkan penjelasan seterang-terangnya terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya situasi keagamaan kita kalau bicara media massa di Indonesia ini belum jelas sebenarnya, gitu ya, karena tadi masih campur aduk antara konten mainstream dengan konten media sosial. Iya ya Pak, masih bingung nih ya, agama dalam media atau media sebagai agama nih gimana gitu kan. Kalau dari segi akademisi, Pak Dr. Enjang Mohaimin, sekaligus Ketua Prodi Jurnalistik nih, bagaimana Pak materi ini diajarkan di kampus tentang media dan agama ini? Apakah sampai sejauh ini sudah bagaimana penerapannya gitu? Biar nanti produknya jelas ya mungkin Pak Roni ya. agama tidak ada pengotakan gitu, ini punya siapa, ini media massanya milik siapa begitu, jadi alirannya apa, takutnya begitu. Gimana nih Pak Enjang, Dokter Enjang? Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Roni. Jadi saya melihat begini, bahwa media dengan agama atau agama dengan media itu punya relasi, punya hubungan, sepertinya hubungan salah satunya simbiosis mutualisme. Antara agama dengan media itu saling membutuhkan dan keduanya saling menguntungkan. Itu prinsip dasarnya. Contoh sederhana saya ingin menggambarkan bahwa agama yang dianggap salah satunya menjadi konten agama itu menjadi siar bagi agama melalui media gitu ya. Tetapi Pak Roni tadi menyebutkan juga bahwa pemberitaan media itu kerap kali menyudutkan agama atau seringkali bersifat timpang. Itu tidak bisa disalahkan, ada media-media semacam itu. Tapi harus diingat bahwa media itu punya prinsip. Memberitakan bad news is good news. Itu prinsipnya. Apapun berita yang buruk itu akan menjadi berita bagus. Ketika Menteri Agama menyampaikan sesuatu kemudian dianalogikan dengan sesuatu yang dianggap tidak bagus bagi publik, maka media mempublikasikan habis-habisan. Nah, persoalan ketika masalah itu tidak komprehensif, ini persoalan jurnalisme yang dikembangkan itu. Maka ada genre-genre di dalam jurnalisme itu, ada berita, strike news, ada feature, ada depth reporting, juga ada Jadi kalau seandainya hanya beritanya strike news, hampir dapat dipastikan publik itu hanya mendapatkan data dan fakta-fakta yang bersifat hitam putih, sehingga tidak bersifat lengkap. Makanya media itu menjadi keharusan melakukan pengembangan dengan depth reporting dari berbagai sisi, dari berbagai angle, dari berbagai aspek. Sehingga nanti problem yang muncul itu akan ditemukan akar masalahnya. Kemudian kenapa terjadi semacam itu, kemudian nanti akan muncul solusi dari masalah itu apa. Itu yang dikembangkan dalam jurnalisme depth reporting. Sehingga kalau kita memandang media selalu menyudutkan agama juga tidak betul. Gitu. Jadi dalam konteks pendidikan akademik gitu, itu kita merancang bahwa antara agama dengan media itu punya hubungan yang kadang-kadang harmonis, kadang-kadang tidak harmonis, tergantung pada situasi di mana media itu harus menegakkan kebenaran, harus menegakkan kearifan, keadilan gitu. Nah, itu seringkali terjadi konfrontatif antara agama dengan media itu. Itu untuk sementara, Bu Nora. Jadi dalam dunia akademik bahwa berita itu tetap harus diverifikasi,
dan harus divalidasi. Kalaupun ada media yang tidak seperti itu problem dari oknum pelaku media itu sendiri. Demikian, Bu. Iya, jadi nggak ada dikotomi ya Pak ya, antara media dan agama itu ya. Ya. Iya. Saya mau lari ke Prof. Samu sekarang. Prof, ini kan suka bahas tentang bagaimana komodifikasi agama di media ya. Kira-kira Prof, bagaimana agama disajikan, bagaimana agama ini disajikan atau diberitakan di media massa, di new media juga? Ya, untuk sementara ini agama baru dijadikan komoditas ya, sehingga agama bisa dikomodifikasi dan tidak ada lagi cara mengkomodifikasi agama kecuali dengan media. Jadi kasarnya beginilah, kalau tidak ada media, agama tidak bisa dikomodifikasi. Mustahil lah, bukan mustahil, sulit untuk dikomodifikasi. Jadi kalau sekarang ada fenomena mengkomodifikasi agama itu karena media. Hanya persoalannya begini nih yang ingin saya katakan itu. Sekarang ini terjadi kesenjangan ya antara perkembangan teknologi media dengan analisis karya-karya akademik. Jadi teori-teori tentang media itu tidak sebanding dengan perkembangan teknologi media. Ya, jadi sekarang misalnya begini, produk-produk media baru misalnya dianalisis dengan menggunakan media mainstream. Kan belum tentu cocok. Tapi mau tidak mau tidak ada lagi. Memang sekarang belum banyak teori-teori yang berkembang yang fokus menganalisis media baru, termasuk media sosial misalnya. Saya beberapa kali membimbing mahasiswa yang menulis tentang media sosial. Tapi itu jadi dalam analisis teoritiknya masih ngambang karena memang belum banyak ditemukan teori-teori akademik yang mapan, yang ajeg, yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena media sosial misalnya. Masih banyak menggunakan media-media teori-teori berkenaan dengan media massa. Dan media massa itu kan berbeda sekali. Banyak sekali perbedaannya. Kalaupun mau, harus diadaptasi. Nah, jadi sekarang kalau misalnya di Fakultas Dakwah itu sedang membuat atau sedang menyusun semacam buku panduan, buku daras tentang teori-teori pada masing-masing pada masing-masing prodi, itu harus ada strategi strategi yang secara akademik diakui bagaimana cara mengadaptasi sesuatu teori untuk digunakan menganalisis fenomena baru yang berbeda dari asbab nuzulnya teori itu lahir. Nah, jadi saya kira semacam buku Roni yang berjudul Islam dan Media itu merupakan salah satu sumbangan, tapi itu pun sebetulnya kalau saya baca masih berkisar tentang peran media mainstream. Belum banyak membicarakan tentang media baru, new media itu belum banyak. Yang berbicara tentang agama dan media ini sekarang ini di Fakultas Dakwah Bandung sekurang-kurangnya sudah ada 3 referensi yang dapat dibaca ya. Pertama punya Roni yang sekarang mau dibicarakan. Yang kedua punya saya, Agama, Media, dan Komodifikasi yang diterbitkan oleh Raja Wali. Yang ketiga punya Pak Fahrul Raji, itu yang baru mungkin belum menyebar ya, tentang mediatisasi agama. Yaitu 3 buku itu. Nah menurut saya kalau mau baca punya Pak Roji dulu, mediatisasi agama, baru punya saya dan punya Pak Roni. Karena punya saya dan punya Pak Roni itu merupakan aplikasi bagaimana sesuatu media beririsan dengan agama. Bagaimana agama beririsan dengan media itu punya saya dan punya Pak Roni. Jadi kalau misalnya kajian akademiknya punya Pak Fahrul Raji lah. Jadi dari 3 buku juga sudah lumayan menurut saya. Jadi sudah layak jadi fakultas lah. Sudah melahirkan 3 buku yang baru ya, yang dapat dijadikan alat analisis perkembangan media. Jadi sudah cukup sebetulnya
dari sisi faktor-faktor penunjang berdirinya sebuah fakultas itu sudah cukup sebetulnya. Sumber daya manusianya sudah banyak, karya-karya akademiknya sudah dapat dibanggakan lah menurut saya. Di samping buku-buku yang lain juga banyak sebetulnya. Ya mungkin tinggal nasib lah, tinggal nasib yang belum kesampaian. Ayo nasib ada urusan pangeran, ayo nasib banyak urusan pangeran, prosedur urusan pimpinan, prosedur urusan pimpinan, nasib urusan pangeran. Kita mah sebagai rakyat biasa ya nunggu we lah. Tapi menurut saya sudah supaya perguruan tinggi kita ini bisa lebih tajam menganalisis fenomena, ya sebaiknya ditingkatkan dari sekedar jurusan atau dari sekedar program studi ke fakultas lah. Saya kira gitu. Iya, terima kasih Prof. Berarti ya agama dan media ini memiliki relasi yang signifikan ya. Kalau yang ditulis oleh Pak Fahrul Razi itu mungkin tentang pembingkaian pembahasan rekonstruksi agama dalam media massa ya, Prof ya. Ya saya juga belum baca sih, baru lihat judulnya saja. Tapi dugaan saya, dia akan berbicara banyak bagaimana memediatisasi agama lewat media. Tapi media yang dimaksud oleh Pak Fahrul Razi itu menurut saya termasuk media-media baru yang sekarang ini. Media baru ya, atau internet ya? Ya, salah satu internet. Ya, kalau Pak Roni gimana nih? Kan media baru internet ini, terutama internet ya, menambah keunikan relasi antara media dan agama ya. Menurut Pak Roni gimana? Fenomena media sosial yang membawa agama gitu, orang sebagai konten begitu ya. Saya on off terus nih Bu, aduh rada ini sinyalnya. Udah salah cicing, nama cicing di kampung udah. Aduh, di lembur masalahnya ini Pak, aduh deh. Gimana nggak kedengar, barusan mati lagi. Aduh. Iya ya. Ayo pindah ke kota Pak Roni. Keasikan di ini ya, di lembur. Iya Pak, perkembangan media baru terutama internet ini turut menambah keunikan relasi antar agama dan media ya Pak ya. Dan menurut Pak Roni ini gimana nih perkembangan media online yang menggunakan pendekatan agama sebagai konten dari media itu sendiri? Ya, kalau saya gini, jadi sebenarnya umat Islam lah khususnya umumnya masyarakat Indonesia secara umum belum selesai dengan media mainstream gitu ya. Nah, tiba-tiba muncul media sosial yang karakteristiknya berbeda, tetapi kemudian lebih digandrungi daripada media mainstreamnya. Ini kan sebenarnya melampaui pada aspek teknologi kemajuan gitu ya, tetapi pada aspek pengetahuan masyarakatnya itu sebenarnya menjadi mundur. Kenapa? Karena tradisi literasi ya pada aspek tadi media mainstream, tradisi itu belum terbangun, kemudian muncul media sosial yang lebih cenderung kalau teks pendek dan kemudian mengeksploitasi gambar, sehingga apa yang menjadi konsumsi masyarakat hari ini sebenarnya bukan berita tadi ya. Kalau Pak Panjang mengkategorisasikan berita, ada yang straight news, feature, deep news, itu masih jauh dari yang deep news gitu ya. Dari straight news saja tradisi baca masyarakat masih sangat rendah. Kemudian muncul media sosial, ini semakin mundur sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita khawatir sebenarnya situasi ini semakin memburuk karena media mainstreamnya hari ini juga semakin meredup. Berita Satu kan hari kemarin juga merumahkan 70% karyawannya.
Jadi semakin media mainstream semakin terpuruk, 964. yang merajai media sosial, 731. tapi masyarakat akhirnya ya itu semakin kehilangan media mainstreamnya, dan kemudian mereka bukan beralih ya, mereka memilih media sosial yang ketika media sosial membincangkan tentang isu-isu keagamaan, itu kan isu yang tidak yang tidak tuntas. Oleh karena itu, apa yang ada di kepala hari ini masyarakat adalah isu-isu yang terpotong-potong ya, isu yang sepintas-pintas gitu ya, yang ada di media sosial. Oleh karena itu, menurut saya ini jauh sangat berbahaya. Oleh karena itu, pilihannya hari ini adalah bagi kampus seperti Pak Samuh tadi itu, bukan mengecilkan prodi komunikasi apalagi jurnalistik, justru kita harus mengembangkan lagi jurusan-jurusan ini, bahkan kalau bisa jadi fakultas, untuk melakukan kajian-kajian dan mensosialisasikan lagi pentingnya media mainstream. Kenapa? Karena itu yang mencerdaskan masyarakat itu kan tradisi jurnalisme yang komprehensif seperti itu, bukan media-media. Ya walaupun nanti akhirnya kan kita juga melakukan kolaborasi ya, antara media mainstream dan media sosial. Tapi khawatirnya yang tadi media mainstream meredup, media sosial terus ke atas, dan masyarakat tidak ada pilihan. Kontennya ya akhirnya media sosial. Nah, isu agama ketika disajikan di media sosial kan sangat berbeda situasi dan tingkat kedalaman kajiannya ya dibanding media mainstream. Nah gitu, kalau menurut saya hari ini ya tanggung jawabnya sebenarnya tanggung jawab semua, tapi masyarakat akademik khususnya komunikasi gitu ya, harus terus mengembangkan kajian-kajian seperti ini sehingga kita menjadi bagian yang, kalau apalagi UIN ya kaitan dengan isu agama dan media gitu ya, harus yang terdepan nih untuk supaya menurut saya sih misinya bisa jadi menyelamatkan masyarakat dan umat Islam gitu ya, dengan menghindarkan mereka dari konten-konten yang media sosial tadi yang sepotong-sepotong kayak gitu. Iya, kalau gitu apa nih yang udah dilakukan oleh jurnalistik UIN Bandung nih Pak Njang untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswinya nih agar bisa membuat konten-konten agama di media sosial, karena kan sekarang media sosial tuh lagi rame banget dipakai oleh masyarakat ya, karena perkembangan teknologi komunikasi ya, mengikuti perkembangan teknologi komunikasi mau nggak mau media sosial ini jadi tren, jadi menghasilkan ragam informasi yang kompleks, tapi juga ya banyak situs-situs media sosial yang muncul menggunakan agama gitu ya. Kira-kira apa yang udah dilakukan atau dipersiapkan oleh jurnalistik UIN Bandung ini Pak Njang? Masih di mute, di unmute Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang disampaikan Prof. Samuh tadi, itu sudah sangat jelas karena perkembangan teknologi media itu sangat pesat, sementara perkembangan riset media yang dilakukan kalangan akademisi di Indonesia ya, itu amat sangat terlambat gitu. Dan itu tentu saja disebabkan karena banyak faktor, salah satunya dari peran-peran lembaga perguruan tinggi yang memang tidak meng-up gitu terhadap riset-riset media baru. Tradisi riset terhadap perkembangan media baru memang belum tertradisikan dengan baik gitu. Karena itu bagaimana jurnalistik terutama di UIN itu mencoba memetakan perkembangan era media hari ini, bukan hanya media mainstream termasuk media online di dalamnya, tetapi juga media sosial. Pemetaan itu menjadi penting karena era sekarang eranya yang sangat luar biasa persaingannya. Kita melihat bahwa perkembangan pertumbuhan media online pada awalnya itu sangat pesat, memuncak sampai membunuh media cetak. Bahkan sekarang posisinya bukan hanya media cetak, media televisi juga hampir terberangus dengan YouTube-nya gitu. Nah, kemudian muncul media sosial dan media online itu hampir mati juga dengan munculnya media sosial.
Nah, ketika media sosial naik puncak, media online bangkit lagi. Maka konten-konten media sosial sekarang tuh diambil alih sama media online gitu ya. Jadi kita tidak heran kalau sekarang media online itu punya konten kreator. Konten kreator itu bukan jurnalis, mereka itu para pembuat konten untuk media tersebut. Maka di sana yang disampaikan oleh Pak Roni tentang konten agama, sekarang di media online itu banyak untuk mendapatkan masalah keutamaan sholat tahajud misalnya, tata cara tahajud ada di media online. Dulu itu diharamkan gitu, konten-konten agama yang seperti itu di media online. Yang ada tuh news, berita gitu. Sekarang tuh banyak, karena itu terjadi peralihan sekarang media sosial juga mulai tertinggal lagi oleh media online. Karena apa? Media online mengambil alih. Kata teman-teman di media itu adalah balas dendam media online terhadap media sosial. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa peta pertumbuhan dan pertarungan media itu sangat luar biasa gitu. Sehingga ini menuntut harapan tadi dari Prof. Samu bahwa kita kalangan akademisi perlu menuntut cepat gitu untuk membaca perkembangan dengan melakukan riset-riset komunikasi, riset-riset media terbarukan. Dan itu tidak bisa tidak membutuhkan sumber daya manusia yang memang terdidik, terlatih gitu, baik dari sisi intelektualitas, keilmuan medianya ataupun keagamaannya. Dan yang menarik sebenarnya antara agama dan media ini, saya ingin mengatakan kenapa jurnalistik di UIN itu menjadi penting, karena media itu sangat tergantung pada siapa yang menggunakan media itu atau siapa yang mengelolanya, itu akan sangat menentukan, tergantung pada ideologinya. Karena itu produk-produk jurnalis dari UIN setidaknya itu sudah memiliki muatan, memiliki kekuatan untuk bagaimana memposisikan agama dalam medianya. Setidaknya itu. Kemudian dari konteks konteks kurikulum kita juga menumbuhkan jurnalisme profetik. Bagaimana jurnalisme profetik itu tumbuh untuk membangun jurnalis-jurnalis yang memang punya landasan keagamaan yang kuat gitu, landasan bagaimana seorang jurnalis yang baik, bagaimana prinsip-prinsip Islam mendasari sebuah informasi. Setidaknya itu yang sampai saat ini dilakukan, dan tentu saja berharap ke depan riset-riset tentang media itu bisa lebih pesat lagi di kita dengan sumber daya manusia yang mudah-mudahan ke depan itu semakin berkualitas, semakin banyak. Dan beberapa teman-teman yang menulis hari ini, beberapa bukunya termasuk tadi tulisan Prof. Samu, tulisan Pak Roni, juga yang terbaru tulisan Pak Oji tentang hubungan antara media dan agama itu menjadi penting. Demikian Bu Nora. Ya, jadi sudah dipersiapkan ya oleh jurusan UIN Gunung Jati jurnalistik ini bagaimana menangkap fenomena agama dan media ini ya Pak ya. Kalau media Islam itu kalau saya lihat nih tidak selalu mewakili atau mempresentasikan nilai Islam yang sebenarnya gitu ya. Gimana pemilik medianya ya Pak Enjang ya, dan ideologi yang ada di dalamnya ya. Makanya banyak media Islam itu wajahnya itu dia melambangkan ideologi tertentu. Ya, salah satunya seperti itu. Tetapi paling tidak, jadi media Islam itu kan terbagi dua kategori ya. Ada media Islam yang mengembangkan simbol-simbol keislaman gitu. Ya, media Islam simbolik, juga ada media Islam substansial yang tidak pernah mengangkat teks Al-Quran, kemudian tidak mengangkat teks hadis, tetapi substansi dari apa yang ditulis, apa yang dikemukakan di dalam berita-beritanya, itu berbasis kepada keislaman atau keagamaan. Nah, kalau kemudian sekarang apakah yang paling kuat itu adalah owner? Nah, biasanya ketika membentuk sebuah media itu ada visi dan misinya.
Nah, biasanya visi dan misi di awal pembentukan itu lebih dominan oleh owner, oleh pemiliknya. Itu sebenarnya. Nah, kemudian sekarang misalnya kenapa banyak jurnalis lebih takut kepada pemilik atau owner dibanding kepada pihak-pihak tertentu gitu. Nah, yaitu persoalannya. Persoalannya karena jurnalis di kita masih berhadapan-hadapan dengan pemilik yang tentu saja karakteristiknya lebih cenderung dia sebagai owner itu ingin menguasai, padahal mestinya tetap berpijak pada misi dan misi yang sudah disepakati oleh bersama gitu. Tetapi saya pikir tidak banyak juga sih, hanya beberapa contoh, cuman karena medianya besar, itu sehingga memunculkan bahwa owner itu menjadi sangat berkuasa. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang lain yang mau bertanya, udah mulai bisa dibuka open diskusinya, atau saya lari dulu ke Prof. Samu deh. Bagaimana nih Prof masa depan untuk pengembangan ilmu dan lembaga ini, media dan agama ini, menurut pandangan Prof gimana? Pentingkah atau untuk suatu lembaga? Memang sebuah lembaga itu penting ya, terutama lembaga pendidikan tinggi. Tetapi lembaga pendidikan tinggi juga selalu akan terjerat, terikat pada aturan-aturan main. Misalnya jurnalistik UIN Bandung itu bukan tidak peduli untuk mengkaji fenomena keagamaan, tapi dia belum begitu leluasa untuk mengkaji karena dia masih terpenjara, karena memang dia masih ada masih di bawah fakultas tertentu, fakultas dakwah. Jadi tidak bisa dia itu meninggalkan kefakultasannya. Nah, kalau pimpinan Pak Rektor misalnya, kalau dia peduli bahwa ini fenomena keagamaan ini sangat sangat menantang untuk dikaji dari segi media, maka harus berani membuka fakultas komunikasi supaya lebih bebas, lebih leluasa melakukan kajian-kajian atas fenomena yang baru yang tidak pernah berhenti, itu fenomena itu. Nah, kalau jurnalistik sekarang di fakultas dakwah, seideal apapun tidak akan mencapai tujuannya. Kenapa? Karena dia masih terpenjara oleh kefakultasan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi serba salah. Ari ditinggalkan kumaha itu fakultas orang, ari ditinggalkan kita memang terjerat oleh aturan-aturan. Jadi selama kita masih belum menjadi fakultas, maka selama itu pula jurnalistik di jurusan komunikasi ini belum leluasa melakukan kajian-kajian akademik. Jadi salah satu caranya Pak Rektor ini kalau dia punya pikiran, bahwa fenomena perkembangan media ini sangat luar biasa, yang dikaji juga oleh orang-orang yang punya komitmen terhadap keislaman, jurnalistik itu harus didewasakan, harus dikembangkan. Saya kira sekarang tinggal menunggu nasib sajalah. Selama panjang sekarang misalnya punya ambisi, punya obsesi, nggak bisa, karena memang Panjang belum bisa lari dari penjara yang mengekangnya. Itu penjara itu luar biasa, mengekang perkembangan ilmu dan kajian-kajian akademiknya. Gitu, Bu Nora. Ya Pak, mulai panas nih ya, audiens. Kira-kira ada yang mau bertanya kah atau memberikan pandangannya juga terkait pembahasan media dan agama ini? Mangga saya lempar ke audiens, mungkin ada yang mau tanya jawab. Masih sepi aja ya, audiens, menyimak saja. Kalau gitu saya lari ke Pak Roni nih. Pak Roni. Ada Pak Haris senior mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Oh ya, Assalamualaikum Pak Haris. Mungkin mau menyampaikan pandangannya begitu Pak Haris. Apakah kita perlu beramai-ramai membuat jurnalistik Islami begitu ya, atau gitu gimana Pak? Waalaikumsalam.
Alhamdulillah tiasa tepang sareng Prof Kamus masa dayana. Mong sabentawi sabi menyimak we heula gitu mohon margi teh anjing nonstop itu nuju. Iya gitu mohon sabentawi nyimak we sareng katinggal lama apa suantana kirang sae gitu nya duka kunaon gitu di abdi mohon gitu. Duka kadangu henteu Manawi. Rangu. Jelas Pak. Kadang mohon Saya Pak. Apunten. Alhamdulillah saya margi ya sabentawis mah mohon nyimak heula mangga apa mohon abi teh anjing nonstop kita nuju kan wae namun aina bade menyimak ya alhamdulillah ngiring apa barokah gitu alhamdulillah ka Prof kamu oke sadaya ya turun Pak Hari sudah berkenan hadir di luar virtual Zoom meeting ini ya, sehat selalu. Pak Roni mengenai peluang seperti yang dikatakan Prof Samu ini pengembangan lembaga pendidikan di bidang apa agama dan media ini dari segi praktisi itu gimana ya Pak? Pandangan Bapak pengamatan Bapak begitu mengenai peluang pengembangan lembaga pendidikan bidang jurnalistik di media dan agama ini gimana? Gini, ada dua menurut saya. Pertama kan tadi kalau Pak Samu melihat ya ini persoalannya goodwill sebenarnya. Kalau ya tidak punya niatan mah peluang sebesar apapun ya tidak akan diambil gitu ya. Tapi kalau tadi nanyanya peluang di luar sebenarnya kan gini, saya ya sedikit memperhatikan aja perkembangan media kalau baca-baca dari sejak abad 19 sampai hari ini media masa Islam ya. Walaupun gini, term media masa Islam juga kalau pakai apa pandangan David Tehil misalnya itu juga belum layak dibicarakan karena dianggap sebagai media pinggiran ya. Tapi kan dengan misalkan gini kehadiran 90-an ketika Republika hadir itu sebenarnya kan sampai hari ini posisinya menjawab kecemasan orang melihat media masa Islam yang selalu timbul tenggelam gitu ya, dan tidak bisa disejajarkan dengan media massa secara umum. Tapi kalau misalkan kita lihat dari aspek kesejarahan dari dulu sampai hari ini, misalkan abad awal 19 sampai hari ini, posisi media massa yang minimal gitu ya, minimal yang bercorak Islam gitu ya, kan tidak pernah berhenti gitu ya. Dan itu selalu kalau ada yang mati pasti ada yang hidup lagi gitu ya. Bahkan ada misalkan saya ambil contoh Surah Muhammadiyah yang lahir 1915 sampai hari ini tetap terbit menjadi media massa tertua. Jadi ternyata media massa tertua di Indonesia itu bukan media massa industri yang besar gitu ya dengan SDM modal yang sangat besar, tapi justru media massa Islam gitu ya. Dan itu sampai banyak penghargaan yang didapatkan sampai hari ini. Nah, posisi media massa Islam yang terus ada, tumbuh, dan bahkan sampai hari ini banyak gitu ya, itu belum banyak yang mengkaji. Coba misalkan cari aja mau jurnal, apalagi buku ya, yang bicara atau membincangkan tentang media massa Islam, itu kan masih sangat terbatas sekali. Nah, kenapa? Tadi persoalannya kalau balik ke Pak Samu, ya lembaga-lembaga pendidikan yang bercorak Islam saja kan tidak tertarik gitu ya untuk mengkaji itu. Padahal peluangnya sangat besar. Oleh karena itu tadi untuk mengganti adagium saja misalkan tadi yang disampaikan panjang. Untuk mengganti adagium bad news is good news saja kita sampai hari ini belepotan. Nggak bisa misalkan udah untuk kampus UIN misalkan untuk kampus keagamaan jurnalistik adagiumnya diganti deh, jangan bad news is good news gitu ya. Acara pengajian itu bukan berita karena nggak bad, tapi kalau pengajiannya rusuh gitu ya, itu jadi news kan aneh gitu ya bagi media massa Islam. Kalau ada diskusi tentang masa depan umat Islam gitu ya, itu tidak menarik karena bukan bad. Tapi kalau ada umat Islam misalkan tadi mengaku nabi gitu ya, atau mempersoalkan toa, baru berita kan ini menurut saya problem gitu ya. Oleh karena itu masa depan pemikiran umat Islam dan perkembangan Islam itu sangat dipengaruhi oleh medianya. Salah satunya adalah media massa Islam. Nah, kalau misalkan media massa Islamnya tidak tumbuh dan tidak menjadi kajian serius,
Ya terus nanti siapa yang bisa memelihara tradisi ini gitu ya. Jadi di lapangan sebenarnya kalau saya sebut ya gini, media massa Islam itu kalau disebut belantara bagi para peneliti itu masih belantara, masih sangat terbuka peluang. Tetapi kita semuanya kan selalu menghindari itu dan kemudian mengkaji sesuatu yang itu sebenarnya sudah dikaji oleh semua. Apa bedanya misalkan anak-anak jurnalistik masuk ke UIN jeung ka Unpad kan eta keneh. Tapi kalau misalnya tadi ruangnya coba kerannya dibuka misalkan eta pasang buka we keranna. Mungkin kita akan menjadi yang pertama untuk bahkan bisa jadi mediating Islam misalkan yang itu si siapa Janet Steele kan kalau orang UIN melakukan riset serius itu bisa jauh melampaui sebenarnya. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa hanya meriset Sabili, Republika, Tempo. Kita kan kaget juga bagaimana mensejajarkan Sabili, Republika dengan Tempo sama-sama media Islam. Ini kan ya satu sisi itu juga informasi buat kita, tapi sisi lain kalau kita melakukan kajian terhadap apa yang ada di kita terkait media massa Islam mungkin akan jauh lebih menarik dan itu juga akan bisa menjadi mengubah cara pandang orang terhadap dunia media gitu. Nah, cuma tadi goodwill-nya sejauh apa gitu ya. Gitu benar. Iya, terima kasih Pak Roni, menarik sekali. Jadi ini tugas prodi jurnalistik juga ya panjang. Selama ini panjang sebagai prodinya. Bagaimana para jurnalis membingkai pemberitaan agama di media sosial, di media online gitu ya, kayak pemberitaan perang Palestina itu Palestina dan Israel itu kan seperti apa, terus kalau Ukraina dan Rusia itu belum apa-apa udah minta damai, kenapa yang sudah puluhan tahun perang itu bagaimana media pembingkainya itu kan kurang begitu di blow up oleh media Islam gitu. Nah, sepertinya ada beberapa mahasiswa yang raise hand baru kelihatan di layar saya, ada Nur Aini dan Lailatul Azizah ya. Tadi Lina Karlina juga ada. Oke, mungkin kita beri kesempatan dulu untuk para audiens memberikan pertanyaan atau tanggapannya mungkin ya. Silakan kepada Nur Aini Widianti. Tadi saya lihat yang pertama shake hand ya, sama raise hand. Baik, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Ya, jelas sekali. Silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Widianti. Saya ada pertanyaan. Mungkin entah tadi dijelaskan atau tidak, saya tadi sedikit ada gangguan di jaringan, tapi saya minta dijelaskan tentang bagaimana seharusnya media berperan dalam dialog keagamaan di Indonesia gitu. Pertanyaannya untuk siapa nih? Siapa aja nih? Semua untuk siapa aja yang ingin menjawab? Terima kasih sebelumnya. Mangga, saya perkenankan kepada para narasumber mungkin untuk langsung menjawab saja ya. Pertanyaan dari Nur Aini Widianti tentang bagaimana Widianti tadi? Bagaimana seharusnya media berperan dalam dialog keagamaan itu? Media dalam dialog keagamaan. Oke. Ya, sebetulnya gampang saja. Media menempatkan diri Dari sebagai media. Kamu mungkin mau memberikan. Ya, jadi sederhananya begini, media harus menempatkan diri dalam posisi sebagai media yang objektif, yang jujur, yang tidak menyerah pada tekanan apapun, termasuk tekanan pemodal, tekanan penguasa, tidak boleh bisa ditekan. Media itu harus ngomong apa adanya. Jadi memberikan pendidikan kepada masyarakat
memberikan pencerahan kepada masyarakat, menyampaikan apa adanya yang secara jujur, secara objektif terjadi gitu. Nah, sekarang itu kan banyak media yang penuh tekanan, baik tekanan pemodal maupun tekanan penguasa. Tekanan penguasanya banyak lah. Misalnya kalau penguasa sudah melarang, jangan diberitakan ini. Misalnya ada orang caci maki Jokowi, misalnya jangan diberitakan, ya media tidak mau memberitakan karena takut dibredel misalnya. Jadi lebih lebih jahat daripada Orde Baru. Kalau Orde Baru itu kan bredel itu menjadi menjadi alat untuk menakut-nakuti media. Tapi sekarang itu bukan hanya menakut-nakuti, tapi memang langsung membatasi. Nah, jadi media, para pegiat media, sebaiknya dia tetap independen. Namanya juga independen. Kalau tidak independen itu partisan, namanya bukan media massa. Media partisan itu misalnya partai politik punya media, itu media partisan, bukan media massa. Kalau media massa itu harus objektif, independen, dan menyampaikan apa adanya. Jadi apa yang sebaiknya diperankan oleh media, memerankan apa adanya saja. Teori-teorinya sudah sangat banyak lah itu. Itu. Bu Nora. Ya, begitu ya. Cukup jelas sekali ya Nur Aini Widianti. Pak Urni mau menambahkan? Ya, kalau kita mundur ke belakang ya, tradisi media masa Islam ya, kita identifikasi dulu ya media masa Islamnya, misalkan yang paling sederhana dari penamaan lah gitu. Dulu itu kan ada misalkan gini, Al-Munir, Al-Manar, Kiblat gitu ya, Sinar Islam yang gitu-gitu lah ya. Nah, saya sebutkan misalkan beberapa media masa dulu yang hari ini yang posisinya tidak ada, yang kalau kita baca kontennya itu sebenarnya sangat dialogis gitu ya. Misalkan gini, kebayang nggak misalkan ada majalah namanya Ka'bah. Majalah Ka'bah itu kan Islami banget gitu ya. Yang redaktur wartawannya juga para ustadz gitu ya, agamawan gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada kristologi. Kristologinya itu sampai 8 halaman. Yang nulisnya itu juga kiainya mereka gitu ya. Kemudian dialog-dialog tentang isu-isu tentang internasional gitu. Isu-isu tentang kemasyarakatan, isu-isu tentang khilafiyah gitu ya. Semua diperbincangkan di situ. Jadi kalau kita bicara tentang bahwa media itu adalah salah satunya sebagai institusi sosial gitu ya, maka media berada di masyarakat untuk mendialogkan apa yang menjadi perdebatan di masyarakat gitu ya. Tetapi bukan kemudian memanas-manasi masyarakat untuk menjadi bagian dari salah satunya, seperti tadi Pak Samu, itu namanya media partisan. Tetapi hari ini posisi media itu kan sudah terbelah gitu ya, tidak terbelah, dan kemudian juga tidak argumentatif karena tadi sumbernya adalah media sosial. Tapi kalau kita baca, saya baca kebetulan suka koleksi media-media jadul yang dulu tahun 30-an, 50, 60 gitu ya. Itu kontennya itu sangat terbuka, bahkan bukan hanya khilafiyah antara umat Islam, sampai Islam dengan non-Islam juga mereka disediakan ruangnya, disiapkan rubrikasinya, dan itu didialogkan secara terbuka gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira kalau media massa Islam itu diberi ruang yang sangat luas gitu ya. Mereka itu kan sebenarnya bisa bisa mendidik masyarakat dari aspek apapun, termasuk bagaimana cara mensikapi ya sebuah persoalan. Hari ini misalkan Republika itu kan sudah untung satu media yang dia sudah merepresentasikan kepentingan umat Islam di situ, sehingga apa yang ada di masyarakat terkait dengan media sosial kita bisa mengklirkannya dengan hanya misalkan membaca Republika misalkan. Tetapi siapa pendamping Republika itu kan nggak ada. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kajian-kajian ini dikembangkan dan kemudian nanti misalkan kita dorong alumni jurnalistik UIN, KPI UIN, atau jurusan-jurusan nanti yang akan dibuka di fakultas baru itu yang ada di UIN, mereka juga nanti akan
tertarik untuk menjadi bagian dari tradisi jurnalisme Islam. Walaupun lagi-lagi nih jurnalisme Islam juga dipersoalkan oleh Andreas Harsono, ini juga harus dijawab juga oleh UIN. Tadi misalkan media massa Islam ada yang mempersoalkan, jurnalisme Islam juga dipersoalkan. Tapi sebenarnya faktanya ada di lapangan. Bukti-bukti kesejarahannya ada. Bahkan dari dulu sampai hari ini juga terbukti. Tapi kajiannya belum ada. Sehingga kita kalau baca referensi, kita menjadi tidak pede bicara tentang jurnalisme Islam, media Islam gitu ya. Seolah-olah kita terpinggirkan. Nah, oleh karena itu tadi mengambil posisi untuk bagaimana media Islam mendudukan sebuah persoalan saja, itu kan masih ini ya, masih dipertanyakan gitu ya. Seperti sekarang Ukraina Rusia. Sekarang umat Islam harus bersikap seperti apa? Pihak ke Rusia atau ke Ukraina kan bingung juga. Akhirnya kan mengikuti tren media sosial aja kan gitu. Iya, tren media sosial kan sekarang lagi kayak gitu ya Pak ya. Apa namanya yang digaungkan kedamaian untuk Ukraina dan Rusia. Padahal kita sebagai umat Islam, notabene yang terbesar di sini, nggak mendukung, nggak menaikkan Palestina di media-media begitu ya Pak ya. Iya. Ya, tapi begini Pak Roni, meskipun dia itu lulusan UIN yang ketika kuliah punya komitmen keislaman, tapi ketika sudah jadi jurnalis bisa saja luntur, bisa tertekan oleh kekuasaan. Oleh karenanya dibutuhkan satu mata kuliah jihad independensi. Ya. Meskipun jadi mata kuliah jihad independensi ini penting untuk dimiliki oleh para calon wartawan, para calon jurnalis yang lulusan dari lembaga pendidikan Islam. Nah, itu sangat mungkin apabila dia sudah jadi fakultas sendiri. Tapi kalau masih di bawah kungkungan fakultas yang lain, ya tidak mungkin lah, susah lah. Jadi harus ada mata kuliah jihad independensi. Mata kuliah baru, Pak. Mungkin bisa ditampung ya, Pak Njang. Jihad dan independensi. Ya. Mata kuliah itu harus dimunculkan kalau nanti kita mau bikin fakultas komunikasi. Di sini udah mulai banyak yang muncul juga raise hand, angkat tangan, Lina Karlina, Lailatul Aziza, dan Dipa Galuh Purba ya. Mangga saya perkenankan untuk 3 orang penanya ini ya. Selanjutnya nanti saya mau lari ke Pak Fahru Roji nih, kayak udah saya lihat di layar ada Pak Fahru Roji. Selamat malam Pak. Oke. Belum ini ya. Yang diberi kesempatan ini, apakah Lailatul dulu atau Lina dulu nih? Ya, tadi siapa dulu ya? Lina ya? Lina atau Lailatul? Lailatul ya? Enggak Lailatul. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya mau bertanya terkait fenomena sekarang, jika kita melihat berdasarkan fenomena yang ada. Tampaknya media sekarang itu menjadikan agama sebagai komoditas melalui produksi berbagai simbol religius. Yang pada dasarnya hal itu justru malah memperkeruh suasana keagamaan yang ada di Indonesia ini. Sementara yang kita tahu bahwasannya di Indonesia ini multikultural dan agak sedikit riskan juga kalau misalnya kita menyinggung hal tersebut. Nah, yang mau ditanyakan, bagaimana sikap kita menyikapinya, khususnya sebagai Muslim nih, karena fenomena sekarang itu agama Muslim yang justru sedang diperkeruh oleh media. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim menyikapi hal tersebut? Sikap bijaknya itu seperti apa ya? Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Enggak, saya lempar langsung kepada para narasumber bagaimana menanggapi pertanyaan dari Lailatul Aziza. Tentang keberagaman simbol-simbol yang dilemparkan oleh media sosial.
simbol-simbol keagamaan. Bagaimana? Oke, mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi masalah konten atau berita keagamaan itu sebenarnya sesuatu yang seksi ya bagi media itu. Jadi menjadi tidak bisa ditinggalkan oleh media karena agama itu sesuatu yang menarik untuk dipublikasikan gitu. Nah makanya kalau tadi Prof. Samu pentingnya ada jihad independensi, saya juga berharap muncul ya jurnalisme multi agama gitu. Jurnalisme multi agama itu penting di tengah beragam masyarakat penganut agama di kita. Nah, jurnalisme agama itu multi agama itu akan memposisikan ketika agama terjadi konflik, ketika agama terjadi problem di masalah, maka dengan jurnalisme multi agama itu akan memberikan solusi. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan awal, itu bagaimana posisi media ketika berhadapan-hadapan dengan kondisi konflik agama misalnya. Itu tentu saja tadi seperti dikatakan Prof. Samu betul itu. Mesti mengungkapkan apa adanya, tentunya harus memunculkan sampai kepada islahnya. Tetapi proses bagaimana memunculkan ke islah itu yang seringkali belum banyak dipahami secara tepat oleh para jurnalis. Karena itu bagaimana secara akademik jurnalisme multi agama itu memposisikan pendekatan-pendekatan jurnalisme untuk melahirkan harmoni agama ya, harmonisasi agama gitu. Nah, dalam konteks itulah media tidak boleh tidak berimbang, tidak boleh tidak netral gitu. Jadi harus netral dalam konteks itu seperti apa. Kemudian terkait pertanyaan terakhir tuh sebenarnya media tidak memperkeruh sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya, dari sebagian pemahaman saya tentang berita-berita media yang muncul, itu tidak memperkeruh, justru memposisikan duduk masalah yang sebenarnya di mana. Kalaupun ternyata banyak sisi-sisi lain yang dimunculkan oleh media dengan beragam, itu perspektif angle saja, ya cara pandang media terhadap sebuah masalah. Yang ikut memperkeruh adalah media sosial gitu. Yang jadi pertanyaan, ketika media-media muncul mengangkat dengan sisi yang berbeda, itu hal yang lumrah. Tinggal kecerdasan publik membaca media mana yang sejalan dengan kode etik jurnalistik, kode etik dengan perspektif yang sama. Karena saya seringkali menggambarkan hal begini, di satu ruangan yang sama mungkin di sudut sebelah sana itu adalah bidadari, di sebelah sini sudut sini adalah kunti misalnya, sebelah sini lagi beda lagi genderuwo misalnya. Itu adalah fakta. Tetapi fakta mana yang mau dipilih kan sangat tergantung pada wartawannya gitu. Sama ketika agama menjadi sesuatu yang seksi untuk dipublikasikan, tadi Pak Roni cenderung berita baik ya menjadi berita baik, itu pilihan Pak Roni kan gitu. Dan itu sama di media juga sama. Sekarang berkembang tentang jurnalisme positif gitu, bahwa sesuatu yang baik bisa menjadi baik gitu ya. Jadi pada prinsipnya saya sepakat saja bahwa sesuatu yang penting untuk dipublikasikan bukan untuk memperkeruh. Makanya lahirnya jurnalis-jurnalis yang profesional itu diharapkan justru memposisikan masalah pada duduk persoalan yang sebenarnya. Terima kasih Bu Nora. Ya, cukup jelas ya Lailatul, karena waktu udah menunjukkan pukul 8.50. Saya lanjut aja ke Lina Karlina mungkin ya. Habis itu ke Pak Dipa Galuh Purba. Mangga Lina. Ya, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas terdengar. Mungkin izin bertanya kepada Panjang mungkin ya. Begini Pak, kita tahu kan bahwa media itu sebagai komunikator terbesar mungkin ya dalam bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mungkin juga kita sudah mengetahui semuanya bahwa konflik antar agama itu kian hari makin membesar gitu. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Lailatul Ajijah bahwa fenomenanya konflik agama itu semakin membesar gitu. Nah, kita mungkin ya sebagai mahasiswa dan calon pelaku yang berada di lingkup media massa, ada nggak sih Pak kayak strategi atau cara-cara kita tuh agar
istilahnya apa ya, bisa memperbaiki gitu, bisa memperbaiki konflik-konflik yang ada terkhusus dalam konflik agama dengan cara kita sendiri gitu sebagai pelaku media massa gitu Pak. Mungkin pertanyaannya seperti itu saja. Terima kasih. Enggak, Pak. Oke, terima kasih. Jadi begini, sangat jelas ya ketika persoalan dalam konflik agama itu sangat tergantung kepada bagaimana media memandang konflik agama itu. Nah, maka diperlukan bagaimana cara pandang seorang jurnalis terhadap konflik itu. Nah, karena itulah bagaimana melahirkan islah antar agama yang berkonflik itu, pemeluk agama tepatnya, itu dengan proses jurnalisme yang objektif, jurnalisme yang berimbang, dan itu yang harus diterapkan dalam jurnalisme multi agama itu, yang tentu saja itu perlu langkah-langkah yang memang berbeda dengan bagaimana independensi, kemudian bagaimana keberpihakan dan netralitas itu memang diterapkan gitu. Nah, persoalan yang menjadi penting bagi kita itu bahwa problem yang sering kali muncul itu memposisikan media, wartawan itu ketika berhadapan dengan konflik itu harus mencari akar masalahnya gitu. Nah, ketika muncul akar masalah dari konflik itu mencari cara-cara mencari hal-hal yang terkait dengan rekonsiliasi itu. Jadi bukan memperkeruh suasana, bukan mempertajam konflik, tetapi bagaimana konflik itu bisa teredam, bukan memperbesar masalah, tetapi mencari sisi kesamaan dengan cara yang adil, mencari sisi kebenaran dengan cara netral, sehingga nanti akan muncul keberagaman yang baik. Dan kita sebenarnya kalau kita analisis dengan model-model komunikasi, itu sangat muncul misalnya. Kalau kita analisis konten, itu ada problem, ada pendefinisian masalah oleh media, misalnya tentang toleransi, tentang konflik, penyebabnya itu apa gitu. Ada media yang melihat penyebabnya itu ekonomi, ada penyebabnya itu adalah arogansi penguasa, ada faktor penyebabnya adalah C, D. Nah, itu adalah faktor penyebab. Tinggal bagaimana kemauan untuk memberikan solusi. Nah, ini tanggung jawab dari para pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya media sudah memberikan beragam solusi dengan cara pandang media dari berbagai pakar itu. Hanya tinggal ada kemauan nggak pihak tertentu untuk menyelesaikan itu. Saya pikir begitu. Media sudah berusaha dengan keras untuk mencari masalah akarnya dan termasuk menawarkan solusinya. Demikian ya, Laila. Panjang mau nulis buku jurnalisme multi agama. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Iya, Prof. Samu mau menambahkan atau lanjut ke Pak Dipa Galuh Purba, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kameranya, ini sinyalnya tidak terlalu bagus, ini sedang ada di perkampungan. Saya sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan guru saya, ini ada Prof. Samu, Haris, ada Pak Jang, sahabat-sahabat juga ada Pak Dr. Roni ini. Jadi saya menanggapi Saudari Nora ya, bahwa di era ini justru media itu memiliki agama yang bernama rating. Itu yang menjadi dilema sebenarnya. Karena ketika suatu berita apapun ditayangkan atau dipublish, itu mereka itu pasti akan melihat ratingnya berapa. Bukan hanya berita, semua tayangan-tayangan acara seperti misalnya kemarin ada pertandingan Persib Bandung, itu orang-orang itu bersorak katanya ratingnya bagus. Ini yang menjadi dilema sebenarnya bagi kita, dan saya tentu setuju kalau tadi kamu mengusulkan ada
dia yang ya sejenis jihad lah untuk menegakkan kode etik jurnalistik yang independen, akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Karena itu sebenarnya yang perlu dibangun itu karakter dari jurnalis itu sendiri, karakter orang-orangnya gitu, yang tadi seperti disampaikan kamu, memang yang tidak takut dengan tekanan, tidak takut dengan ancaman gitu ya. Justru persoalannya di zaman sekarang ini, para jurnalis muda ini, kalau tekanan-tekanan yang bersifat intimidasi mungkin mereka bisa melewatkan, tetapi kalau kaitannya dengan materi ini agak sulit. Gitu. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa agamanya dari media itu kan rating. Gitu. Karena rating akan dilihat oleh para pemasang iklan. Pemasang iklan ketika akan mengiklankan produknya pasti melihat rating yang sampai hari ini kiblatnya itu AC Nielsen yang tidak bisa audit, ya. Nah, kemudian ketika ada permasalahan seperti ini, jurnalis muda ini karena tidak tahan dengan godaan cuan, uang, ya, atau ya hal-hal semacam itu yang dalam beberapa tahun ini, sejak 3-5 tahun ke belakang, saya sudah memperhatikan di media sosial itu banyak yang flexing masalah kemewahan, sehingga mengakibatkan anak-anak atau remaja berusia 20, para pemuda yang berusia 30 tahun itu merasa khawatir karena mereka belum tes mendapatkan sesuatu yang kaitannya dengan uang gitu. Itu sebenarnya yang saya agak jijik juga ya kalau melihat ada tayangan di televisi yang mengumbar ya pokoknya saya sudah paham sebenarnya itu adalah flexing yang sekarang sudah beberapa catatan saya sebenarnya sudah ditulis tahun yang lalu dengan adanya tayangan-tayangan yang mengumbar kemewahan, mengumbar hal-hal yang sebenarnya itu hanya tipuan saja untuk menjerat mangsa. Nah, itu sebenarnya tantangan dari jurnalis kita nanti setelah terjun di lapangan gitu ya. Kaitannya dengan agama, tadi saya juga nyimak yang disampaikan Lailatul misalnya, ya memang bukan lagi dibuat tertutup ya. Sekarang sudah begitu terbuka bahwa berita itu sengaja kok dibuatnya itu dengan melawan kode etik jurnalistik itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan tidak beretikat buruk, justru sekarang semakin terbuka. Ada satu channel misalnya yang membuat berita yang justru menggiring opini untuk menanamkan kebencian. Cobalah silakan kita lihat bagaimana pertentangan antara satu channel. Misalnya saya sebut di 2045 bandingkan dengan Refli Harun misalnya. Itu soalnya bertentangan juga gitu. Dan ada juga di antaranya permasalahan agama. Tadi kata Pak Dr. Roni, berita tentang agama itu yang akan menjadi berita bagus dalam tanda kutip, bagusnya itu maksudnya banyak dilihat, banyak ditonton, itu kalau beritanya buruk gitu ya. Dan itu memang faktanya seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan ini cukup mengganggu juga. Dan saya juga yang terakhir ini mungkin hanya saran atau masukan ya, karena di jurusan jurnalistik juga ada mata kuliah produksi pemberitaan televisi. Karena tadi saya menyimak juga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Enjang Emin, begitu dekatnya, begitu tipisnya sekarang jarak antara media sosial, di YouTube atau televisi, yang semuanya bisa diakses melalui smartphone, melalui HP gitu ya. Sudah hampir tidak bisa membedakan mana televisi, mana YouTube, mana video di Facebook atau Twitter gitu ya. Jadi produksi pemberitaan itu mungkin kedepannya jangan pakai televisi lagi,
pemberitaan saja, titik gitu. Karena justru di dalam hal-hal yang fundamental juga sekarang sudah sama ya di media sosial atau di YouTube yang memproduksi berita-berita juga, di sana mereka memiliki tim yang hampir sama dengan televisi gitu ya, bahkan QC juga ada gitu ya. Mungkin yang membedakannya hanya regulasi yang memantau pemberitaan atau produksi pemberitaan itu sendiri. Itu mungkin terima kasih Nora. Salam hormat sekali lagi untuk Prof. Samu, Pak Anjang, Pak Haris, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipa atas pandangannya, atas masukannya. Baik, waktu menunjukkan pukul 9:02 ya, tapi pembahasan kita masih sangat menarik dan seru. Saya bingung nih mau closing statement-nya kayak gimana, tapi saya pengen satu lagi pertanyaan lagi, bukan pertanyaan ya, pandangan dari para narasumber nih terakhir. Media Islam saat ini kira-kira sudah mewakili atau mempresentasikan nilai Islam sebenarnya atau belum ya, tentang bagaimana mereka mengeluarkan pesan-pesan atau konten-konten Islam, dan bagaimana sebuah lembaga mempersiapkan itu nantinya untuk para lulusan ilmu komunikasi begitu. Mangga Bapak silakan memberikan pandangannya untuk terakhir ini. Gimana? Nggak kedengaran suaranya. Masih di mute, Nora. Dibuka dulu. Sorry maaf, masih di unmute ya. Ya, untuk closing statement mungkin dari para narasumber, bagaimana pandangannya tentang media Islam saat ini, bagaimana media Islam mempresentasikan, apakah sudah mewakili atau mempresentasikan nilai Islam yang sebenarnya, begitu, dan bagaimana lembaga atau ilmu sebuah institusi melakukan pengembangan untuk media dan agama ini, begitu pandangan para narasumber. Ya, saya dulu lah. Angga, Prof. Ya, karena kendala-kendala tadi itu, pertama kendala pemodal, yang kedua kendala kekuasaan. Jadi media-media kita itu belum sepenuhnya merepresentasikan, kalau disebutnya media Islam, ya merepresentasikan dari Islam. Misalnya kendala pemodal. Masa misalnya pemodalnya Haritanu punya rubrik misalnya tentang agama Islam, itu kan pasti tidak akan utuh yang disampaikannya. Haritanu sendiri bukan seorang Muslim, jadi hanya memanfaatkan sejumlah orang-orang Islam yang dapat dibayar, itu saja. Jadi kendala pemodal juga menjadi penting. Nah, menurut saya buku Roni ini bagus ya, menurut saya. Saya sebutkan bagus itu biar orang-orang tahu Roni itu muridnya siapa. Nanti kan kalau Roninya bagus kan siapa dulu dong dosennya. Mau ada door prize ya bukunya Pak Roni ya, Pak? Ya, karena begini, Roni itu sejak S1 saya ngajar. S2-nya saya ngajar juga, S3-nya sekarang saya ngajar lagi. Jadi saya harus menyebut Roni itu bagus. Harus menyebut Roni itu bukunya bagus biar semua publik mengatakan ya baguslah siapa dulu dosennya. Nah, kemudian yang penting juga dari buku Roni itu menjadi inspirasi buat Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah pernah sukses dalam perjalanan media-media mainstream sejak tahun 12-an, bahkan jayanya tahun 1930, 1950 dengan memiliki media konvensional. Nah, sekarang sudah beralih. Jadi Muhammadiyah harus taki-taki, harus jaga-jaga untuk mentransformasi media ke media baru agar kejayaan Muhammadiyah tetap bergema, agar berkemajuannya tetap terpelihara. Jadi harus segera mentransformasi tradisi medianya Muhammadiyah yang apabila menggunakan media konvensional sudah dianggap sukses lah.
sudah mendapatkan beberapa penghargaan. Tinggal bagaimana sekarang juga sudah mulai Muhammadiyah misalnya punya TV-mu misalnya. TV Muhammadiyah sudah bagus juga misalnya. Tinggal bagaimana memainkan media-media baru yang lainnya. Jadi kalau menurut saya Muhammadiyah sudah berhasil merepresentasikan Islam khususnya dalam konteks pembaruan Islam dengan media-media yang dimilikinya. Tapi ya itu tadi, bagaimana Muhammadiyah dapat menyiasati perkembangan media mutakhir sekarang ini. Tapi kalau selain itu, saya belum melihat apakah media-media itu merepresentasikan, termasuk misalnya ada di Bandung itu MKTV misalnya, apakah MKTV sudah merepresentasikan? Ya dia, jadi media Islam itu bukan berarti dia harus ngaji Quran dari jam 6 sampai jam 6 lagi, bukan. Tapi bagaimana pesan-pesannya tetap kontekstual. Jadi kontekstual itu bagaimana misalnya ratingnya juga harus diperhatikan. Tadi kata Pak Dipa, kalau rating itu menjadi agamanya media, ya karena kan rating juga kan sebetulnya berbicara tentang publik ya. Jadi semakin media dapat tajam membaca tren publik, maka dia semakin besar juga mendapatkan ratingnya. Jadi tergantung pada keterampilan para pelaku medianya juga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi selamat buat Roni yang sudah berhasil melahirkan buku yang sangat inspiratif ini, dan juga kepada kawan saya Pak Fahru Roji. Jadi 3 buku ini nanti kita sama-sama gabungkan, kita berikan kepada Pak Dekan dan Pak Rektor untuk menginspirasi segera berdirinya Fakultas Komunikasi. Terima kasih. Setuju. Terima kasih Prof. Samu. Ya, jadi kita harus mengawal ya berdirinya dari 3 buku tadi. Gimana pandangannya Pak Roni atau Pak Dr. Enjang mungkin? Silakan jadi untuk gini, terakhir ini. Gunara buku ini jadi bagus karena buku ini bagus karena ada pengantarnya dari Pak Samu sebenarnya. Kalau tulisan kayaknya mah cuma gitu Cuma gini, yang ini kan sebenarnya cuplikan-cuplikan yang menurut saya mah belum seberapa ya kalau kita melihat lautan potensi media massa Islam di Indonesia itu luar biasa. Ini hanya mungkin cuma percikan kecil saja. Nah, bagaimana supaya tadi lautan potensi media massa Islam itu bisa dikaji secara tuntas, setidaknya menjadi tradisi baru ya tadi. Maka harus ada keberanian dari dekan dan rektor. Nah, nanti akhirnya kita sebenarnya harus, kalau saya ini mungkin bukan pilihan ya, tapi kita bisa mewarnai keduanya. Kalau misalkan jangan dipisah-pisahkan lah, misalkan gini, ada 2 fenomena. Kalau tadi Janet Steele menyamakan tradisi, misalkan media massa yang kita sebut mainstream Republika, di satu sisi juga ada Tempo yang mungkin kita agak tercengang ketika itu disamakan gitu ya. Tetapi tadi ada substansi yang dilihat oleh Janet bahwa tradisi spirit keislaman juga ada di Tempo gitu ya. Oh kalau begitu ketika wartawan itu sudah taat terhadap kode etik, undang-undang pers dan mereka bekerja secara baik dari sisi pendekatan jurnalisme, berarti itu juga sudah Islami gitu ya. Tapi di sisi lain umat Islam merasa masih perlu juga membuat media yang itu secara jahar menyatakan bahwa ini adalah media umat Islam. Seperti Republika misalkan, ini media komunitas Islam, itu sejak berdiri sampai hari ini, itu juga tetap jargonnya itu. Dan menurut saya hari ini posisi media yang bertahan adalah media yang berada dalam sebuah komunitas. Dan Republika memposisikan itu sejak awal. Kesejarahannya kalau kita baca teks sejarah Republika, termasuk ketika beralih kepemilikan ke Erick Thohir menyatakan, saya tidak akan mengubah Republika dari status sebagai komunitas Islamnya. Dalamnya boleh berubah, tapi status komunitasnya tidak dirubah. Nah, oleh karena itu saya kira ini bukan pilihan, kita tidak memperhadapkan gitu ya, 2 jenis media yang umum dengan media massa yang
berspirit yang jelas-jelas Islam gitu ya misalkan. Tetapi menurut saya dalam konteks akademik ini dua-duanya menjadi penting. Dua-duanya menjadi penting. Tadi kalau misalkan Pak kamu termasuk Pak Dipa tadi bahwa yang penting itu apakah wartawannya atau ideologinya yang harus Islami atau wartawannya yang dia kuat dengan independensinya. Ya kalau kita baca Pamela Sumahar gitu. Jadi teks media sangat dipengaruhi oleh 5 hal, salah satunya adalah jurnalis. Dari mulai ideologi paling atas sampai jurnalis paling bawah itu perlu kesatuan. Nah, kesatuan 5 hal untuk mempengaruhi konten sehingga memihak kepada Islam, kita butuh media Islam. Tetapi kita misalkan UIN yang memproduksi jurnalis-jurnalis baru yang memiliki sikap tadi jihad independen, itu ketika mereka masuk ke media massa Islam, mereka masuk ke media massa yang umum, mereka tetap akan mewarnai dan mereka punya karakter yang sangat kuat, independen dan jihadnya itu. Nah, oleh karena itu saya kira lagi-lagi apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bukan hanya bukunya, buku saya mungkin nggak ada apa-apanya, yang apa-apanya tadi kan pengantarnya. Tetapi yang paling penting ke depannya next gitu ya, ketika karya-karya ini ada, tadi Pak Samu sudah ada, saya Percikan ada, dari Pak Oji ada, nanti panjang tadi jurnalisme agama-agama itu ya. Nanti ke depannya, terus mau apa? Kampus kita, masa sih kita ketika ada potensi-potensi seperti ini tidak disambut baik, padahal kita melihat realitas di lapangan membutuhkan sesuatu yang baru. Jurnalisme hari ini seperti apa dan ke depan juga perlu ada pembaharuan. Dan UIN Bandung kalau perlu menjadi yang terdepan untuk perubahan ini. Itu aja mungkin. Ya. Bu Nurahnuhun. Iya, ditampung mungkin ya masukan dari Pak Roni ini untuk pengembangan lembaga untuk jurnalistik khususnya ilmu komunikasi maksud saya. Itu Pak Dr. Njang gimana nih? Oke, sedikit saja. Jadi kalau saya ingin menutup dengan relasi agama dengan media memposisikan tanpa harus keduanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena ketika agama mengoreksi media, ketika agama mengoreksi konten media, ketika media mengoreksi perilaku agama itu dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar, dalam konteks dakwah. Ya. Ketika tidak tepat itu dalam konteks amal ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya ketika media melakukan kesalahan, maka agama punya peran untuk meluruskan. Karena itu sinergi antara media dan agama sangat tergantung kepada bagaimana kita, para pengelola media, dan bagaimana umat Islam, umat beragama itu memposisikan pada posisi yang netral dan tepat pada situasi yang tepat juga. Barangkali itu Bu Nora. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para narasumber. Saya ucapkan sudah lewat dari jam tayang ya ini karena seru sekali ini pembahasan tentang media dan agama dan masih banyak lagi hal-hal sebenarnya yang menarik untuk didiskusikan. Pada akhirnya kita sudah di penghujung waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Samu, kepada Pak Roni dan juga Pak Dr. Njang Muhaimin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di acara My Ilkom malam ini. Semoga semua pada sehat selalu dan dalam keberkahan. Terima kasih Pak Prof. Kesimpulannya ya keragaman adanya media Islam ini semoga memunculkan keragaman media ya. Jadi tidak ada yang menjelek-jelekkan begitu ya tentang agama. Terus kalau bisa Ilkom ini muncul menjadi sebuah fakultas gitu ya, daerah begitu ya, sehingga bisa melahirkan para jurnalis yang bisa menjawab tantangan tentang
keragaman agama dalam sebuah media, bermedia begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para audiens juga. 60 menit sudah waktu kita lewati. Semoga apa yang kita bahas malam ini dapat bermanfaat. Dan pesan saya selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Itu saja pada seluruh audiens dan segenap kru yang bertugas. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara MyIlkom selanjutnya. MyIlkom ini tayang setiap Jumat malam 2 minggu sekali ya, pukul 19.30, dan khusus kali ini itu edisi spesial gitu. Ada pesan dari Pak Anjang, door prize jangan lupa ya, Pak Roni diingatkan door prize bukunya bagi penanya mungkin tadi biar semangat. Kita tunggu ya Pak ya. Baik, saya tutup diskusi atau talk show kita malam hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.